Sing larang mudik ki ya sapa? Mudik itu boleh, silahkan, monggo. Menjelang Lebaran ini, pasti banyak yang merasa jengkel dan sambat. Kenapa? Mudik yang adanya hanya setahun sekali itu kok dilarang lagi. Mungkin jenengan, koncon jenengan, ada yang grundel. Kalau di berita itu kan pemerintah ngakunya penanganan COVID sudah baik, sudah bagus, kasusnya menurun terus. Lah begitu mau Lebaran kok malah mudik dilarang. Padahal kemarin kan sudah ada yang disuntik vaksin sampai 2 kali loh. Lah terus apa sebenarnya faedahnya disuntik vaksin kalau pulang ke rumah saja dibatasi? Ada juga koncon jenengan yang Masya Allah galaknya minta ampun. Kalau nulis komentar di medsos, peraturan opo kuwi? Kalau yang dikhawatirkan kerumunan dan penularan, lah kenapa tempat wisata dibuka? Kenapa sekolah, kantor, pasar, mal, swalayan, tempat wisata, semuanya kok dibuka? Itu malah jelas-jelas sangat membahayakan dan sumber penularan. Masa yang dilarang kok cuma mudik? Alah, begitulah kalau koncon jenengan itu grundel dan cenderung misuh. Wono sing ngomong belgedes, kampret, cebong, macam-macam pokoknya. Lah kita sekarang sebelum saya cerita ngunjuk riyen. Kaya kancaku kae lho diseruput. Nah, kalau sudah minum gitu kan pior, padang pikirannya. Enak diajak ngomong, penak diajak rembugan. Jadi begini, sing larang mudik ki ya sapa? Mudik itu boleh, silahkan, monggo. Ajak anak, istri, saudara, atau siapapun untuk mudik. Tapi mudiknya virtual saja. Eling-elingen, virtual saja. Seperti tahun lalu, saya masih ingat betul bagaimana rasanya meminta panjenengan semua untuk tidak mudik pada tahun lalu. Betapa susahnya kondisi kita di masa-masa awal pandemi. Setiap hari selalu saja ada saudara-saudara kita yang masuk rumah sakit. Hampir setiap jam ambulan berseliweran di jalan. Penggali kubur bekerja siang malam. Teman-teman tenaga medis bukan hanya berjuang menyelamatkan, tapi juga berguguran. Siapa sih yang mau kehilangan saudara? Siapa yang rela kehilangan orang tua? Kita ini sangat berpotensi jadi penyebab kematian 1, 2, puluhan, bahkan ratusan nyawa. Ini bukan soal tradisi atau agama, bukan soal suku atau negara, tapi menyelamatkan 1 nyawa saudara kita jadi jauh lebih penting dari segalanya. Masih ingat nggak kata Gus Dur? Di atas politik itu ada kemanusiaan. Saya mau nambahi, di atas politik, tradisi dan kebudayaan itu ada kemanusiaan. Dan berdiam diri, tidak bepergian, tidak pulang kampung, adalah laku kemanusiaan kita saat ini. Ya, kita hanya cukup berdiam diri di rumah untuk tidak memperumit masalah di tengah wabah. Mungkin jenengan pernah dinasehati simbah buyut. Nduk, wong urip iku aja nggugu karepe dhewe. Kabeh wis ana sing ngatur. Tapi yen kabeh melu ngatur, ya enten ana gelem. Maka ketika kemarin di Kabupaten Pati dan di Kota Semarang contohnya, ada warga yang nekat mudik dari luar daerah.
Ya Allah, bukan hanya 1, 2, atau 3 orang yang tertular corona, tapi puluhan orang dan akhirnya satu kampung harus diisolasi. Yen wis kedaden ngono iku, lak ya kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tetangisan toh. Coba itu lihat bagaimana India hari ini. Isine mung wong tetangisan. Ratusan ribu orang tertular setiap hari, bahkan gampang banget kita melihat orang tergeletak di pinggir jalan-jalan. Mayat berserakan di tempat pembakaran karena saking banyaknya. Ketatnya peraturan dan kejamnya polisi India ketika operasi ternyata tidak membuat warganya patuh dan takut. Kabeh dong gampangke. Semua meremehkan dan menyepelekan protokol kesehatan. Pakai masker males, kumpul-kumpul dan bepergian semau-maunya. Yang lebih ngegirisi, 3 juta orang di sana justru berkumpul tumplek-blek dadi siji menggelar acara tradisi di Sungai Gangga. Anda tahu akibatnya? India sekarang ngeri sekali. Kalau bisa memilih, siapa yang mau memilih pandemi? Maunya kita ya hidup tentrem, aman, sentosa. Bergas waras, wiris, rezeki banyak, halalan barokah. Tapi kan yang ngatur kehidupan bukan kita. Kita ini kan sak dermo mampir ngombe, disangoni awak, ati, lan pikiran. Makanya ayo jogo awake dhewe lan sedulur-sedulur. Gunakan hati lan pikirane. Kita kan sudah tahu apa yang mesti kita perbuat di masa pandemi ini agar semua sehat dan selamat. Kalau hati dan pikiran kita sudah tahu bahwa mudik itu akan menimbulkan kerumunan dan berpotensi sangat besar menularkan corona, ya ayo kita tinggalkan. Godaan untuk menentang pasti ada. Tapi ayo kita lawan biar semua aman. Ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa segera keluar dari pandemi. Dibanding awal tahun lalu, kasus penularan di negara kita sudah menurun. Vaksinasi juga terus dipercepat. Jenengan semua juga tidak perlu polisi India untuk tertib protokol kesehatan. Usaha-usaha kita sebenarnya membuat pandemi di negeri ini sudah menuju titik akhir. Nah, ketika titik akhir pandemi sudah di depan mata, masa kita mau berputar lagi atau bahkan berjalan mundur menuju titik awal pandemi? Jangan sampailah rekasane dhewe selama ini ambruk justru karena perilaku kita sendiri. Maka Bapak Ibu, sedulur-sedulurku semua, kalau kangen sama yang di rumah, video call saja. Lebaran ini kita sungkem virtual. Kalau mau ngasih THR, langsung wus, transfer. Yang penting, jenengan sehat. Yang paling penting, Bapak Ibu, keluarganya panjenengan semua di kampung, sehat. Kita semua kan sudah saling mengerti. Kahanane memang nembe kaya ngene, pagebluk, ora iso diselak, ya ora iso dipenggak. Jadi, jenengan jangan berprasangka macam-macam tentang larangan mudik ini. Menghilangkan tradisi lah, menghalangi silaturahmi lah, mematikan usaha warga, atau prasangka buruk lainnya. Tidak. Tidak. Keselamatan jenengan, keselamatan kita di atas semuanya. Keputusan ini memang membawa madarat. Tapi itu adalah madarat yang paling ringan dari sekian madarat yang ada. Semoga cukup 2 kali puasa, 2 kali lebaran, kita tidak pulang. Jaga diri panjenengan,
baik-baik. Jika keluarga panjenengan di kampung ada masalah, boten usah khawatir. Insya Allah, biar saya yang ngurus. Untuk sedulur-sedulurku, kepala desa, ketua RW dan RT, ayo, jogo tonggo gerak lagi. Pos penjagaan kampungnya dihidupkan lagi. Data setiap pendatang, suhu tubuhnya dicek, semprot dengan disinfektan. Sediakan tempat cuci tangan. Siapapun yang masuk ke kampung kita wajib pakai masker. Sekali lagi, wajib. Tidak ada pendatang atau tamu yang terindikasi. Entah itu demam, batuk, pilek, segera laporkan ke puskesmas terdekat. Teman-teman tenaga medis juga ini. Ayo, kencangkan lagi ikat pinggang, kita siaga agar tidak kecolongan. Jika usaha kita bisa terus seperti itu, saya hakul yakin, insya Allah, Lebaran tahun depan, kita semua bisa kumpul keluarga dengan bahagia. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ngaten nggih? Terima kasih, matur nuwun. Sabar, mboten sah mudik, dan selalu jaga kewarasan.